Halo barudak, selamat datang kembali di channel Film Aing. Kali ini kita akan ngebahas film The Pickup 2025 yang menceritakan seorang polisi terjebak dalam misi perampokan yang pastinya sangat menegangkan. Oke, siap. Tanpa liar mikiran duit, mending urang ngerampok. Kisah berfokus pada seorang pemuda bernama Travis yang baru saja mulai bekerja sebagai sopir truk di Guardian Armored Service. Ia tiba di bank untuk mengambil tas berisi uang, lalu melihat seorang klien cantik mengkilap bernama Joe yang meminjam pulpennya. Joe mengembalikannya dengan sebuah catatan dan Travis langsung panik. Dia mengira Joe berusaha merampoknya. Namun Joe memaksa Travis membaca catatan itu dan barulah ia sadar kalau Joe hanya memberinya nomor telepon. Malam itu, Travis dan Joe pergi kencan ke sebuah bar. Biasanya, Travis tidak pernah mendapat perhatian dari cewek secantik ini. Jadi, dia tidak percaya ketika Joe meletakkan tangannya di paha Travis dan mengajaknya pergi ke tempat yang lebih aman. Akhirnya, mereka menghabiskan seluruh akhir pekan bersama. Singkat cerita, kita diperkenalkan dengan pria bernama Russell yang sedang membangunkan istrinya yaitu Natalie. Untuk mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25, Russell juga bekerja di Guardian dan Natalie sudah lelah dengan jam kerja yang gila, tapi Russell berjanji akan berhenti dalam 6 bulan. Sementara itu, Travis bangun dan sadar kalau dia terlambat masuk kerja karena semalam habis ngehantam si Joe. Di kantor, Russell kesal mengetahui dirinya ditempatkan di rute panjang, padahal seminggu sebelumnya ia sudah meminta shift yang lebih singkat supaya bisa bersama istrinya. Ia pun mengeluh kepada bosnya bernama Clark, tapi Clark memaksa Russell mengikuti aturan. Kekesalan Russell bertambah ketika tahu dia harus satu mobil dengan si Travis yang culun dan pigilaun. Travis mencoba mengobrol santai dan menyebutkan kalau ia berhasil lulus tes mengemudi untuk Departemen Kepolisian Metro, tapi Russell sama sekali tidak peduli dengan kehidupan anak itu. Sementara itu, Joe bertemu dengan temannya Miguel dan Banner. Joe menjelaskan kalau dia sudah mengumpulkan informasi tentang rute salah satu truk Guardian Armored Service dan ingin merampoknya. Walaupun para pria itu tidak terlalu suka satu sama lain, namun mereka setuju bergabung demi uang. Sementara hari terus berjalan, Russell dan Travis melanjutkan rute mereka dengan mampir ke berbagai bank. Travis masih saja melakukan hal-hal menyebalkan seperti memutar musik keras-keras dan menjus di dalam truk. Saat melintasi pedesaan, Clark menelpon lewat radio truk setelah mengetahui Travis sempat mengeluarkan pistol di bank beberapa hari lalu. Travis mencoba menjelaskan kalau itu hanya salah paham, tapi Clark mengungkapkan insiden itu membuat pihak bank membatalkan kerjasama dengan mereka. Clark pun langsung memecat Travis saat itu juga. Di saat itu juga, Russell menyadari ada dua mobil yang mengikuti mereka. Ketika salah satu mobil mencoba menyalip, Travis hampir mendorongnya keluar jalan, tapi Russell menyuruhnya tenang dan membiarkan mobil itu lewat. Mobil lainnya mendekat dan Russell memperhatikan semua pengemudi memakai helm. Salah satunya mengangkat papan tulis bertuliskan "Lamun Daria Eureun, insya Allah Daria selamat basana". Russell segera mencoba menghubungi bantuan, tapi sayangnya mereka berada di area tanpa sinyal. Para perampok mengangkat papan lagi, menunjukkan mereka tahu ini adalah zona mati dan truk itu sendirian. Russell pun sadar kalau mereka punya informasi orang dalam soal rute mereka. Tapi Travis dan Russell menolak bekerja sama. Salah satu pengemudi kemudian melempar gas air mata ke dalam truk, membuat Travis kehilangan kendali. Russell kemudian menyiramkan minuman energi ke wajah Travis untuk membersihkan matanya, tapi saat itu juga ban truk ditembak hingga bocor. Mereka kesulitan mengendalikan truk sampai akhirnya berhasil menyeret salah satu mobil perampok ke pagar jalan. Tiba-tiba Travis menarik rem parkir, membuat mobil lawan lepas ke depan dan menabrak mobil rekan mereka sendiri. Kedua mobil pun terlempar keluar jalan sementara truk berhasil lolos. Russell membuka pintu dan jendela untuk mengusir gas. Travis merasa lega, tapi Russell yakin para perampok akan kembali, apalagi tidak ada polisi dalam radius 80 mil.
Sementara itu, para perampok melepas helm mereka memperlihatkan bahwa ternyata itu Joe dan timnya. Saat mereka berusaha mengeluarkan mobil dari lumpur, Joe menyatakan kalau mereka harus jalankan rencana kedua. Truk mulai melambat karena ban betus. Setelah berbelok ke jalan lain, mereka berhenti untuk memperbaiki. Sebuah mobil sipil lewat dan Travis mencoba meminta tolong, tapi ia diabaikan. Beberapa saat kemudian, tim Joe muncul di jalan utama, tidak melihat truk lalu sadar kalau truk berbelok dan mereka ikut menyusul. Begitu melihat mobil-mobil itu, Travis dan Russell langsung masuk truk lagi dan kabur, dan kejar-kejaran kedua pun terjadi. Travis mengemudi menembus di antara mobil-mobil itu untuk kembali ke jalan utama, tapi para perampok cepat berbalik arah dan terus mengejar. Travis mencoba melakukan manuver gila, tapi gagal dan membuat truk terjepit di antara mobil perampok. Miguel lalu mengikatkan tali, naik ke atas mobil dan melompat ke pintu belakang truk. Travis mengolengkan truk untuk menjatuhkannya, tapi Miguel tetap bertahan. Mobil para perampok lain menghantam truk agar melambat, sementara Miguel mulai memotong pintu dengan las karbit. Travis mencoba mendorong mobil di depan untuk lepas, lalu Russell mengeluarkan pistol dan menembak Miguel. Miguel membalas tembakan hingga pistol Russell terjatuh. Ketika Miguel kembali memotong pintu, mereka memutuskan menyerahkan uang agar semuanya selesai. Namun saat Russell membuka tas, dia malah menemukan banyak barang selundupan ilegal, termasuk seekor monyet tupai. Setelah menemukan tas yang benar, Russell menendang pintu dan membuat Miguel tergantung lalu melempar uang keluar. Tumpukan uang berterbangan menghalangi pandangan pengemudi. Banner menembaki truk untuk memaksa Russell mundur, tapi Russell menemukan buntelan uang daipak tenyaho enggeh duit nan boa saat dia melemparkan ke kaca depan mobil Banner, dan ledakan tinta biru menutupi mobil. Meski Banner tetap berjalan, Russell lalu melihat atap mobil terbuka, jadi dia melempar kembali uang itu ke dalam dan ledakan kali ini membuat Banner kehilangan kendali, menabrak mobil Joe lalu terlempar keluar jalan hingga ngusruk sebelum hancur. Miguel yang kesal memutuskan tali dengan las api, membuat kaca mobil Joe pecah. Dia lalu melompat masuk ke truk dan menyerang Russell. Mereka berebut senjata, peluru bahkan sempat menembus atap truk. Saat itu, Clark menelepon lewat radio, tapi suara statis terlalu kuat hingga percakapan terputus tanpa sempat dijelaskan situasinya. Russell akhirnya berhasil mengalahkan Miguel, menghantamnya lalu menyelipkan daipak ke rompinya sebelum menendangnya keluar. Paket tinta itu meledak saat Miguel jatuh tepat ke atas mobil Joe yang sudah terbakar akibat las api. Joe menolak menyerah dan tetap mengejar mereka. Russell lalu mengambil satu karung berisi koin receh dan melemparkannya ke Joe. Kaca depan pun pecah, membuat mobil oleng keluar jalan, lalu menabrak, meledak, dan berguling menuruni bukit. Russell dan Travis merayakan kemenangan mereka tanpa sadar kalau Joe sudah melompat keluar dari mobil sebelum serangan itu dan kini bergelantungan di pintu belakang truk. Saat Russell mengeluh tentang luka di kakinya akibat perkelahian, Joe masuk ke dalam mengambil pistol Miguel lalu memperlihatkan dirinya. Singkat cerita, Russell dan Travis sudah dalam keadaan terikat di sebuah gudang. Saat Joe membuka helmnya, Travis merasa mual karena sadar dialah yang tanpa sengaja membocorkan semua informasi pekerjaan saat kencan. Joe menggeledah jaket mereka untuk memastikan tak ada yang disembunyikan dan menemukan cincin pernikahan Natalie yang sebenarnya diambil Russell sebagai kejutan. Joe mengambil cincin itu dan menembak sebuah botol karena si Travis doang orok berem ngerengek baik bedo si etama. Ternyata tujuan mereka sejak awal bukanlah uang, melainkan truk itu sendiri. Dan karena rekan-rekannya sudah tak berdaya, Joe memaksa Russell dan Travis membantunya menyelesaikan misi atau mereka akan mati. Akhirnya, keduanya terpaksa setuju. Di dalam truk, Travis meminta Joe agar tidak memberitahu Russell kalau mereka pernah saling kenal. Sementara itu, Banner dan Miguel berhasil menemukan satu sama lain. Mereka memang terluka tapi tidak serius. Banner sadar Joe telah meninggalkan mereka dan bersumpah akan membunuhnya.
Joe lalu menghubungi kontaknya untuk mendapatkan alamat tujuan pengiriman truk sambil menjelaskan pada Russell dan Travis bahwa kalau ia tidak melapor secara berkala, seseorang yang mereka kenal akan mati. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kota dan mampir ke bengkel mobil. Joe berhasil meyakinkan seorang teman lama untuk memperbaiki truk tanpa menimbulkan masalah. Setelah itu, mereka bertiga mengenakan seragam lalu pergi ke restoran sambil menunggu. Sebelum masuk, Joe memperlihatkan siaran langsung di ponselnya. Ternyata ada orang yang mengawasi Natalie dan ia akan dibunuh kalau mereka mencoba kabur. Di meja makan, Joe menjelaskan rencananya. Ia ingin menggunakan truk itu untuk merampok kasino. Mereka akan menyamar sebagai layanan penjemput resmi dan kabur dengan seluruh pendapatan akhir pekan. Mekanik sedang mengganti nomor truk agar sesuai dengan kendaraan resmi, sekaligus memasang transponder untuk memverifikasi truk tersebut. Saat Joe menerima pesan kalau truk sudah siap, ia mengikat tangan Russell ke pipa dan menyeret Travis ke kamar mandi. Di sana, ia meminta seragam guardian Travis. Ketika mereka kembali ke meja, mereka kaget melihat Russell sudah kabur dengan cara memotong ikatan menggunakan gelas pecah. Mereka buru-buru keluar mencarinya dan tiba-tiba Russell melompat dari belakang dan menyerang Joe. Mereka bergelut beberapa menit, memberinya kesempatan bagi Travis untuk merebut pistolnya. Russell akhirnya berhasil mendorong Joe menuntut keselamatan istrinya, namun Travis malah menanyakan kondisi Joe dan memanggilnya dengan nama panggilan. Sebelum menyerahkan pistol kembali padanya, Russell pun sadar bahwa Travis adalah orang dalam. Russell yang murka menghantam Travis sebelum akhirnya melepaskannya. Di waktu bersamaan, Miguel dan Banner tiba di bengkel, menembak kaki mekanik untuk memaksa memberikan informasi tentang Joe. Setelah mendapatkan jawaban, mereka membunuhnya. Dengan waktu hanya 29 menit sebelum perampokan, Joe bersiap. Kali ini dia mengikat Travis dan memutuskan membawa Russell saja. Perdebatan muncul. Russell menghina Joe sebagai kriminal. Joe pun menceritakan kisahnya. Dulu, ayahnya bekerja di kasino selama 17 tahun. Suatu hari, restoran di dalam kasino terbakar. Karena sistem keamanan uang, semua pintu otomatis terkunci, membuat banyak penjaga terjebak. Ayah Joe menahan salah satu pintu agar rekannya bisa keluar, tapi nyawanya melayang. Bukannya diberi tunjangan, pihak kasino menyalahkan karena meninggalkan pos. Saat itu, Joe baru berusia 12 tahun dan ia serta ibunya ditinggalkan tanpa apa-apa. Sejak hari itu, Joe bersumpah akan mengambil kembali uang yang seharusnya menjadi milik keluarganya. Cerita itu terhenti ketika Natalie tiba-tiba mengetuk jendela truk. Setelah melacak ponsel Russell, Cerita itu terhenti ketika Natalie tiba-tiba mengetuk jendela truk. Setelah melacak ponsel Russell, Russell berusaha menyuruhnya pergi, tapi Joe justru mengajaknya masuk dan mengikatnya agar tak merusak rencana. Mereka pun berkendara menuju kasino sambil memantau frekuensi truk asli. Sesampainya di sana, para penjaga curiga karena truk datang 15 menit lebih awal. Namun setelah memindai ID truk, mereka mengizinkan masuk. Copy. Let him through. Di garasi, seorang penjaga bertanya soal petugas reguler. Russell berbohong dengan alasan perusahaan mengganti karyawan, dan mereka pun lolos. Sementara itu, Travis mendengar lewat radio bahwa truk asli sedang menuju kasino. Ia ingin keluar memperingatkan, tapi Natalie menahannya. Setelah melewati beberapa pos pemeriksaan, mereka sampai di ruang penyimpanan. Namun, uang belum bisa diambil karena sedang ada sesi foto dengan pegulat WWE. Menyadari waktu semakin sempit, Joe mengelabui pegulat itu dengan mengatakan lawannya sedang menghina dirinya di TV. Sang pegulat pun marah dan pergi, memberi jalan pada mereka. Uang dimuat ke dalam box dan mereka mulai keluar bersama seorang penjaga. Setelah mereka sampai ke truk, Russell memastikan penjaga tak menyentuh pintu. Ia beralasan itu protokol yang harus dipatuhi. Uang berhasil dimuat ke dalam truk dan mereka pun berangkat. Tepat pada saat yang sama, truk asli tiba. Beruntung, Joe dan tim sudah sempat keluar dari kasino sebelum penjaga melihat truk lain. Akhirnya,
Rombongan masuk ke garasi tua tempat Joe menyembunyikan mobil pelarian. Sekarang uang sudah di tangannya dan ia tidak peduli dengan nasib yang lain. Setelah sampai di dalam gedung, tiba-tiba sebuah kendaraan besar menerobos gerbang dan menabrak truk hingga tergeser keras ke tembok. Saat tersadar, mereka mendapati bahwa Banner dan Miguel sudah menangkap mereka. Banner mulai memasukkan uang ke mobil Joe untuk mencurinya juga, sementara Miguel menyiramkan bensin ke seluruh truk. Saat Miguel bersiap menyalakan korek untuk membakar truk, Russell memberinya isyarat dan langsung bergegas membebaskan Natalie sementara Travis menginjak gas. Pintu truk menghantam Miguel hingga terjatuh. Banner menembaki mereka dan Joe menjatuhkan diri ke lantai agar truk melintas di atasnya tanpa melukainya. Banner melompat menghindar dan Travis berhasil menghentikan truk sebelum menabrak. Banner mencoba menembak Travis tapi kaca anti peluru melindunginya. Joe mengejutkan Banner dengan tendangan lalu merebut pistolnya, memaksa lari ke mobil. Miguel justru terkena tembakan silang dan terluka di bahu. Gangguan itu memberi celah bagi Joe untuk menembak Banner lalu masuk ke mobilnya untuk kabur. Banner kemudian menyandra Natalie dan menembak Russell ketika mencoba menghentikannya. Natalie sempat menendang Banner, tapi dia membalas dengan pukulan hingga pingsan. Setelah Banner pergi, Travis membantu Russell yang terluka naik ke truk, lalu mereka kabur sambil menabrak Miguel di jalan. Tak lama setelah itu, Russell dan Travis akhirnya menyusul mereka, tapi mereka juga melihat banyak mobil polisi ikut mengejar. Travis sempat senang sampai Russell menyadarkan kalau polisi justru mengejar mereka karena truk yang mereka kendarai sudah merampok. Saat itu, Clark menelepon marah-marah karena ada kolektor yang kesal dengan monyet titipannya belum juga dikirim. Sebuah helikopter melayang di atas jalan untuk menyiarkan pengejaran langsung dan Clark melihat karyawannya di TV sedang mengacungkan jari tengah ke arah kamera. Banner mulai menembaki mobil-mobil polisi, membuat satu mobil mogok di tengah jalan dan dua mobil lainnya menabrak hingga ngabeledug. Ia bahkan menembaki helikopter hingga pilot terpaksa mundur. Joe melihat ada percabangan jalan menuju bandara pribadi dan segera berbelok. Dan Banner mengikuti. Di jalan berikutnya, Banner kembali menabrak Joe dari belakang, namun Joe menghindar dengan belok mendadak keluar jalan. Travis justru memanfaatkan momen itu untuk menabrakkan truk ke mobil Banner. Banner membalas dengan menembakinya, namun kaca truk memang kuat, tapi mesinnya rusak dan mulai terbakar. Dengan dorongan semangat Russell, Travis menghantam mobil Banner sekali lagi hingga terlempar keluar jalur. Sayangnya, rem truk rusak total. Mereka terpaksa melompat lewat pintu belakang. Untungnya, Joe menjemput mereka dengan mobilnya tepat sebelum truk meledak dan monyet selundupan hibar keluar. Setelah itu, Russell masuk ke mobil Joe, tapi tangan Travis masih terikat di kap mobil. Joe tetap tancap gas karena ingin menyelamatkan Natalie. Saat Banner kembali menembak, Joe berhenti dekat mobilnya dan mereka bertiga berlindung. Banner terus menembaki tanpa henti karena membawa banyak amunisi. Tiba-tiba, Natalie muncul dari belakang dan menghantam Banner hingga ngagoler. Russell segera berlari memeluk istrinya dan menemukan kembali cincin Natalie yang ternyata sudah ia perbaiki untuk ulang tahun pernikahan mereka. Mereka juga melihat Joe kabur dengan pesawat pribadi yang ia curi. Tepat sebelum polisi datang dan menangkap mereka, Russell menjelaskan pada polisi bahwa mereka hanyalah korban. Russell told me everything. Thank you. 6 bulan kemudian, Travis sudah masuk akademi kepolisian. Ia akhirnya menelepon Joe yang sedang berlibur di pantai tropis. Joe memintanya datang ke pantai menemuinya dan Travis pun langsung keluar dari akademi. Suatu hari, ia menemukan sebuah paket di depan rumah yang berisi hadiah uang dari Joe dan Travis. Dan tamat, Bagong.